Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari ini kembali kita bertemu dan akan membahas satu tema yang sangat menarik untuk setiap muslim dan muslimah, terutama yang sudah berkeluarga ya, yaitu tentang 20 kiat mendakwahi suami. 20 kiat mendakwahi suami. Barangkali ini tema yang sangat disukai oleh khususnya para akhwat. Makanya hari ini mereka membawa suaminya. Tuh, dengerin. Ya, mereka membawa suaminya supaya mungkin suaminya bisa mendengarkan bagaimana pemaparan dari saya tentang tema ini, kiat untuk mendakwahi suami. Atau mungkin suami yang membawa istrinya agar nanti istri bisa mengetahui dan berilmu bagaimana berinteraksi, berkomunikasi ya dengan pasangan hidupnya yang bukan 1 hari 2 hari tapi sampai mati. Nah jamaah sekalian, 20 kiat mendakwahi suami ini merupakan contoh saja. Sebetulnya banyak sekali kiat-kiat yang bisa kita lakukan bagi para istri khususnya untuk mendakwahi suaminya. Di mana suami tentunya pernah melakukan kesalahan, mungkin khilaf, mungkin tidak sengaja, mungkin tidak tahu, mungkin tidak paham, atau mungkin memang melakukannya dengan sengaja karena mengikuti hawa nafsu. Ya, suami bukan seorang malaikat, istri juga bukan seorang bidadari sorga. Pastilah suami punya nilai plus dan minus, istri pun juga memiliki plus dan minus. Sama saja, mereka sama-sama manusia. Pasti mereka perlu dinasehati, perlu diperbaiki, perlu didakwahi, dan didoakan. Di kesempatan kali ini kita fokus untuk pembahasan kiat mendakwahi suami ya, bukan kiat mendakwahi istri. Ya, fokusnya ke suami karena banyak sekali curhat atau masalah yang selalu dipertanyakan oleh para akhwat, para istri ketika di berbagai kajian di mana saja. Pak Ustadz, bagaimana suami saya? Bagaimana suami saya? Masalahnya begini dan begini. Nah, barangkali bisa jadi adanya masalah ini berlarut-larut dan semakin hari semakin banyak karena mungkin istri tidak memahami bagaimana cara memperbaiki suaminya. Kalau masalah pasti ada, persoalan pasti ada, tidak bisa kita hilangkan. Yang jadi masalah kan adalah bagaimana sikap ketika menghadapi masalah itu. Kalau kita ingin tidak punya masalah selama hidup di dunia, nggak mungkin. Suami pasti pernah bermasalah, istri pun pernah bermasalah. Anak pernah bermasalah, orang tua pernah bermasalah, dan mertua pun juga pernah bermasalah, tetangga sebelah kiri kanan pun juga pernah bermasalah. Begitulah dunia. Tetapi kita berusaha untuk meminimalisir, memperkecil tingkat masalah. Dan kalaupun sudah terjadi masalah, bagaimana cara untuk menghadapinya, bagaimana solusi dan jalan keluarnya. Ya, demikian. Nah, jamaah sekalian, untuk memudahkan pembahasan kita pada pagi hari ini, silakan antum, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, bisa melihat artikel yang sudah ada. Yang sudah saya tulis, artikel tersebut di Telegram atau di Instagram juga bisa dilihat. Judulnya 20 kiat mendakwahi suami. Yaitu tanggal 21 September. Ya, tanggal 21 September di Telegram atau di Instagram. Untuk memudahkan ya, supaya kita lebih gampang memahaminya dan nanti kita bisa baca ulang lagi setelah pulang ke rumah
dan bisa kita amalkan secara maksimal ya. Tanggal 21 September di Telegram atau di Instagram judulnya 20 kiat mendakwahi suami. Jadi khususnya kepada ibu-ibu yang ada di bawah ya, maka perhatikan ini semua adalah langkah-langkah yang hendaknya nanti ibu lakukan bersama suami. Selama suami itu masih hidup tentunya kan. Kalau suami sudah meninggal dunia ya selesai. Paling cukup mendoakannya saja. Tapi selama hidup dengan suami pasti ingin berbahagia. Pasti seorang istri menginginkan suaminya itu suami yang saleh, suami yang bertanggung jawab, suami yang bisa menjadi pemimpin dan bisa menegakkan ketakwaan di rumah tangga sesuai dengan syariat Islam dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lakukan langkah-langkah ini bagi para akhwat, para istri, ya agar suami nanti bisa menjadi pribadi yang betul-betul pribadi atau suami yang bisa untuk mengemban amanah. Dia bisa melindungi, bisa menjaga, bisa membimbing, dan bisa juga untuk mendidik anak-anaknya dan juga sekaligus istrinya. Baik, kita mulai saja langsung karena waktu kita juga terbatas. 20 kiat mendakwahi suami, kita lihat di Telegram atau di Instagramnya, ya, Telegram saya ya, Najmi Umar Bakar. Yang pertama, hendaknya istri mengikhlaskan niat dan mengikuti sunnah Nabi SAW dalam menasihati dan mendakwahi suaminya. Kenapa saya cantumkan yang pertama, ikhlaskan niat dan hendaknya mengikuti sunnah Nabi SAW, karena mendakwahi suami, memperbaikinya, menasihatinya itu adalah ibadah yang besar, ya. Dan bagi seorang Muslim apapun yang dia lakukan itu ibadah kalau dia niatkan karena Allah. Ibadah itu bukan hanya sholat. Hablum minallah ibadah, hablum minan nas ibadah, dan hablum minan nas hubungan istri dengan siapa yang menjadi orang terdekatnya dan yang paling berhak untuk mendapatkan perbuatan baik dari seorang istri adalah suaminya. Orang tua nomor 2, nomor 1 itu suami yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan, pelayanan, ya kepedulian dari istrinya. Maka hendaknya ikhlaskan niat, karena niat yang ikhlas untuk memperbaiki suami itu juga insya Allah bisa menentukan hasil ke depan. Allah akan melihat bagaimana niat seseorang untuk memperbaiki orang lain. Dan tentu juga niat yang ikhlas diikuti dengan cara yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jangan sampai menyelisihi syariat. Niatnya baik, tapi caranya tidak sesuai dengan sunnah. Maka tentunya terbukanya peluang untuk menjadi lebih baik bagi suami adalah mungkin bisa jadi tidak ada sama sekali. Atau mungkin ada tapi sedikit sekali. Allah yang menentukan hasilnya. Bukan ditentukan oleh 20 kiatnya, 30-nya, 50-nya, 100 kiat. Bukan. Allah yang menentukan hasil. Tapi paling tidak, dengan 20 kiat ini saja insya Allah ya, besar peluang suami pun akan berubah, akan berhijrah, akan bertaubat, dan akhirnya bersinergi bersama-sama untuk bersemangat ya mencari ridhonya Allah tabaraka wa taala. Maka ikhlaskan niat ketika memperbaiki suami karena Allah semata, karena kalau ikhlas maka Allah akan mudahkan. Kalau ikhlas dan mengikuti sunnah maka akan terjadi keberkahan, kebaikan, dan banyak sekali keuntungan yang didapatkan. Yang kedua, kiat untuk mendakwahi suami ini hendaknya istri menyiapkan ilmu yang akan disampaikannya kepada suami berdasarkan pemahaman yang benar sehingga mudah diterima dan lebih meyakinkan suaminya. Ya, sebagaimana kita berbicara dengan orang lain, tentunya kita sudah siapkan ilmunya. Bisa jadi ada yang belum diketahui oleh suami tentang suatu permasalahan, baik masalah agama atau masalah dunia. Nah, sampaikan, mungkin istri memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, memiliki pengalaman. Nah, sampaikan kepada suami tentang masalah tersebut, sehingga suami pun akan semakin yakin. Mas, maaf, ini
suatu hal yang keliru. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran. Nah, seperti itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, sampaikan dengan ilmu untuk meyakinkan. Kalau kita mengatakan ini nggak boleh, kenapa? Ya pokoknya nggak boleh. Kenapa? Nah ini agak susah. Ya, kadang-kadang kita sudah lengkapi semua dalil keterangan, itu saja masih ditolak. Hidayah belum datang kepadanya. Apalagi kita tidak lengkapi. Ya, tidak lengkapi dengan berbagai macam keterangan, ilmu, dalil, pengetahuan untuk meyakinkan seseorang. Sama kita mendakwahi orang lain juga seperti itu kan. Butuh ilmu. Dan ilmu itu nomor satu. Modal nomor satu untuk berdakwah. Maka ketika istri nanti memperbaiki suaminya, baik hal yang ada yang keliru dari suami atau mungkin belum ada yang keliru, tapi nggak masalah istri menyampaikan sesuatu. Boleh-boleh saja kan, untuk mengingatkan. Dakwah itu tidak mesti harus nunggu kesalahan. Ada salah, baru diperbaiki. Ada salah, baru ilmunya keluar. Tidak. Kalaupun suami tidak memiliki atau belum datang kesalahannya, tidak masalah. Istri bisa menasehati, bisa menguatkan, bisa memberikan penjelasan. Itu juga dakwah. Jadi jangan salah persepsi bahwa kalau mendakwahi suami itu nunggu suami salah dulu, keliru, nah, baru kita dakwahi. Tidak, dakwah itu terus berkelanjutan. Ketika salah didakwahi, ketika tidak salah pun didakwahi juga. Karena kita ingin menguatkan supaya dia semakin bisa istiqomah, semakin baik kualitas imannya, ilmunya, amalnya, dan seterusnya. Ya. Jadi siapkan ilmu. Kalau berkaitan sudah berkaitan dengan agama, ya, tunjukkan mana ayatnya, mana hadisnya, bagaimana cara memahaminya, dan kalau memang tidak bisa dengan lisan, sampaikan dengan tulisan. Bukan kita bisa share artikel yang ada di handphone kita, artikel yang bagus, kita share ke handphonenya suami. Nah, begitu caranya ya. Kemudian yang ketiga, nasihati suami dengan kalimat yang lembut, sopan, dan juga menyentuh, serta hadapkan wajah dan badan kepada suami apabila ia sedang berbicara. Ini masalah adab, akhlak yang mulia. Nasihati suami dengan kalimat yang menyentuh. Saya yakin ya, semua kita sepakat. Para suami terjadi ijma, kesepakatan, bahwa mereka tidak mau dikasari, tidak mau dikerasi. Betul nggak? Meskipun suami tahu dia salah, betul. Dia mengakui ini salah, tapi dia tidak mau diperlakukan dengan kasar dan keras. Itu suami. Ya, kenapa? Dia merasa dia pemimpin. Dan dia yang memberikan nafkah kepada istri. Seharusnya suami yang menasihati istri, bukan istri menasihati suami. Ya, tapi boleh-boleh saja sebetulnya kan, sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling menasihati. Tapi caranya, laki-laki biasanya dengan cara yang agak keras, biasanya. Kalau wanita, biasanya dengan cara yang lembut. Dengan kalimat-kalimat yang menyentuh perasaan. Yang bisa meneteskan air mata. Gunakan cara wanita, jangan menggunakan cara laki-laki. Meskipun laki-laki juga sebetulnya diharapkan dengan kalimat yang lembut juga, tapi kadang-kadang ada laki-laki yang dengan kekerasan dalam berbicaranya. Maka kalimat yang lembut, yang sopan, yang menyentuh ya, dan hadapkan wajah dan badan ketika sedang berbicara, insya Allah banyak perubahan. Apa yang saya tulis ini bukan teori, sudah dipraktekkan oleh banyak akhwat ya, sudah banyak dipraktekkan oleh para istri, dan alhamdulillah mereka memberikan laporan kepada saya, alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya berubah. Alhamdulillah. Saya ajarkan kepada mereka cara-cara seperti ini. Mungkin mereka para istri sudah tahu 1, 2, 3, 4, tapi sebanyak 20 ini barangkali ada beberapa yang terlewatkan. Ya, atau mungkin sudah dilakukan tapi belum ikhlas atau belum bagus kualitas dalam menyampaikan atau mendakwahi suaminya. Tetap kita katakan hasil bukan dari kita, hasil dari Allah. Tapi lakukanlah sesuai dengan prosedur.
Ini sesuai dengan prosedur semua ini. Ya, suami mana yang akan marah ketika istri menyampaikan dengan lemah lembut, ya, enak sekali bicaranya. Dia menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang menyentuh, sopan. Dia pandang tatap wajah suaminya, mata ketemu mata. Itu berdampak kepada hati. Tapi kalau berbicaranya dengan suami ternyata tidak ditatap pandangan matanya, suami mandang kemana, istri mandang kemana, tidak saling berpandangan, itu juga dikhawatirkan tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Atau barangkali istri membentak-bentak, marah-marah, emosional, bahkan sampai lempar piring, lempar garpu, lempar sendok. Ya ini nggak bisa, suami nggak akan terima seperti ini. Nah, kalau dia lakukan pemukulan bahkan suami pun akan memukul juga. Terjadilah KDRT dan suami tentunya lebih kuat kan dibandingkan istrinya. Maka gunakan cara wanita. Anda diciptakan sebagai seorang wanita, maka gunakan cara wanita untuk melembutkan dan membuat suami pun jadi mengikuti apa yang disampaikan oleh istri. Ya, mungkin di masjid sekarang ini, oh gitu ya Ustadz, oh ya gitu ya. Tapi pas sampai di rumah, lupa lagi. Sampai di rumah, pas ada masalah, wah keluarlah emosionalnya, mukanya merah, urat-urat lehernya keluar semua itu. Dan mengambil sesuatu untuk dilemparkan misalnya. Ini nggak benar ini, bukannya berpahala, bahkan berdosa. Ingat, yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dari istri yang pertama kali suami. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Pengen masuk surga? Gampang bagi istri. Tinggal bagaimana dia berhadapan dengan suami. Kalau dia memberikan pelayanan, dia memberikan kepedulian, dia memberikan perhatian, lakukan dengan cara-cara sesuai syariat, insya Allah besar peluang istri masuk surga. Setelah taat kepada Allah dan Rasul, taat kepada suami. Luar biasa. Lebih mudah sebetulnya istri untuk masuk surga itu ketika sudah berumah tangga ya. Ketika mereka memiliki suami, taat kepada Allah dan Rasul, suami. Itu modal yang besar. Ya tentunya juga melakukan kewajiban-kewajiban yang lain. Taib ya. Jadi bukan teori, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan hidupnya bukan sehari dua hari, tapi sampai mati puluhan tahun berumah tangga. Ya. Yang keempat, berusahalah meraih simpati suami terlebih dahulu dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh agama. Yaitu kebaikan-kebaikan yang diketahui bahwa perkara itu disukai oleh suamimu. Lakukan cara-cara yang bisa menarik simpati. Lakukan kebaikan-kebaikan. Tanamkan kebaikan-kebaikan begitu banyak kepada suami. Setelah itu baru ibu berbicara. Mas, masalahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Biasanya orang secara umum ketika kita berikan kebaikan-kebaikan, setelah itu baru kita dakwahi, insya Allah lebih mudah. Coba deh. Coba kita nih sebagai suami maupun sebagai istri ya, ataupun yang belum menikah, kita lakukan kebaikan-kebaikan kepada teman kita atau siapa saja yang kita inginkan orang itu ingin didakwahi. Berikan infak, berikan sedekah, berikan hadiah, berikan bingkisan, dekati dia, ajak ngobrol. Lakukan tahapan-tahapan, gigi 1, gigi 2, gigi 3, ini terakhir nih, gigi 5 nih, terakhir kenceng banget nih. Ya, lakukan pendekatan komunikasi dulu, berikan hadiah. Hadiah itu bisa meluluhkan hati. Ya. Jadi seperti itu. Tanamkan kebaikan-kebaikan, tetap dilayani suami tersebut meskipun memang kesel, dongkol, jengkel luar biasa. Lihat kok kelakuannya begini, akhirnya istri nggak mau melayaninya. Sarapan pagi nggak ada, makan siang tidak ada, makan malam tidak ada, rumah berantakan. Lalu istri ingin menasehati, wah susah. Coba lakukan, tetap pelayanan ada, perhatian ada, ya, kebaikan-kebaikan ada. Nah, insya Allah suami kan melihat saya berbuat salah, tapi tetap istri memberikan pelayanan yang terbaik. Saya berbuat salah, tapi istri tetap memberikan kebaikan.
tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Suami itu juga manusia biasa. Insya Allah dia melihat bagaimana sikap istri ketika dia sudah melakukan kesalahan-kesalahan. Ternyata istri tetap memberikan pelayanan. Berikan. Bahkan ketika belum melakukan kesalahan, misalnya suaminya baik-baik aja gitu ya, maka kita tetap juga memberikan pelayanan. Artinya ini cara dakwah. Sebagaimana Nabi SAW, Rasul itu ketika beliau berdakwah tidak selalu dengan kalimat ayat Quran, hadis. Terkadang yang lebih banyak orang itu berubah dan masuk Islam ternyata dengan akhlak beliau dan bantuan-bantuan yang beliau berikan kepada orang-orang lain. Bantuan, kasih lagi. Bantuan, kasih lagi. Lama-lama luluh. Bantuan ini maksudnya menanamkan kebaikan. Begitu juga ya, seorang istri menanamkan kebaikan, apa yang disukai oleh suaminya. Oh, ternyata dia suka masakan ini. Dia suka kue ini. Dia suka yang ini. Karena istrinya biasanya lebih tahu ya, tentang apa yang disukai oleh suaminya. Ya, namanya juga usaha. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, suami luluh dan akhirnya mau berubah. Yang kelima, hendaknya seringkali mendampingi suami dalam berbagai kesempatan dan membantu pekerjaannya. Melaksanakan perintah selama tidak melanggar syariat. Ya, suami sangat senang apabila dia butuh bantuan istri, kemudian istri segera memberikan bantuan. Meringankan beban suami dalam hidup dan kehidupannya. Ya, tentunya suami terkadang tidak bisa sendirian, dia butuh bantuan orang lain. Ya, apalagi berkaitan dengan kehidupan rumah tangga di rumah ya. Dan ketika suami didampingi oleh istrinya, ya dibantu, diringankan bebannya, dia tidak bisa melakukan kewajibannya bahkan. Karena dia punya pekerjaan yang lain. Tolong dong kamu yang ngerjain ya. Saya nggak bisa nih, saya ada kerjaan, tolong kamu yang lakukan ya. Ya sudah, nanti saya lakukan. Alangkah bahagianya suami. Tapi ini bukan sering-sering ya. Karena itu kewajiban suami. Tapi pas bisa jadi bersamaan suami juga punya sesuatu di tempat lain yang memang sama-sama urgent, sama-sama penting. Sehingga dia tidak bisa melakukan kewajibannya. Misalnya contoh menjemput anak sekolah misalnya. Pada saat itu memang tugasnya dia, atau mungkin mengantarkan anak sekolah atau menjemput. Nah, istri mengambil alih, menghandle. Ya udah, nanti antar anak, jemput anak, saya yang melakukannya. Suami bahagia. Dia bisa meringankan beban suami. Ya, atau nanti bagaimana yang berkaitan dengan rumah tangga yang lain, istri bisa mendampingi suaminya berbagai dalam kesempatan. Ketika suka dan duka, lapang maupun sempit, tetap hidup bersama-sama. Itu bisa membuka peluang suami akhirnya semakin mencintai istrinya. Jangan ketika senang doang. Ada uang, abang disayang. Ketika tidak ada uang, abang ya. Ini kan terjadi. Fitnah terbesar bagi laki-laki wanita. Fitnah terbesar bagi wanita, harta. Ya, maka dampingi suami dalam berbagai macam kesempatan. Hidup bersama-sama, apalagi dari nol. Di awal-awal pernikahan, biasanya umumnya ya, di awal-awal pernikahan dari nol. Gak punya mobil, gak punya motor, rumah petak, ya sewa per bulan, ya bertahap ya, bertahap hidup bersama-sama. Istri menerima apa adanya, meskipun kadang-kadang tidak cukup. Suami melihat istrinya sabar, Masya Allah, menghadapi kehidupan. Dia juga baru bekerja, gajinya belum besar. Lama-lama hidup bersama ini Allah berkahi. Makin tambah anak, makin tambah rezeki. Nah, suami senang sekali karena istrinya mau hidup bersama dengan dia dalam berbagai macam kesempatan. Dalam berbagai macam situasi dan kondisi. Ketika masa susah bersama-sama, ketika senang bersama-sama, ketika ada pekerjaan dia pun meringankan bebannya. Nah, pada waktu itu istri pun menyampaikan nasihat. Insya Allah lebih mudah diterima. Jadi intinya seperti itu ya. Ibu-ibu yang berbahagia, terutama di bawah ya. Jadi jangan terlalu menyalahkan suami juga. Meskipun suami sudah salah, tapi jangan selalu menyalahkan suami juga. Kadang-kadang, mohon maaf,
istri juga salah dalam memperbaiki atau mendakwahi suaminya dengan ucapan yang keras, dengan adanya kasar tindakannya, dan tidak memberikan bantuan, tidak memberikan kondisi-kondisi yang seharusnya bersama-sama, kemudian istri tidak mau hidup susah bersama suaminya. Nah demikian, jadi raihlah cinta suami. Ketika suami sudah mencintai istri, menyayangi istri, merindukan istri, insya Allah dia akan mudah mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Artinya dia akan mengikuti keinginan istrinya, ya, asalkan itu sesuai syariat ya. Kamu minta apa, saya akan lakukan sesuai kemampuan saya. Karena istrinya memang pintar, cerdas, cerdik. Dia berilmu, dia paham bagaimana cara untuk mengambil hatinya suami. Lakukan cara-cara seperti ini. Ini semua ini sebetulnya cara-cara untuk mengambil hati suami. Dan mengambil hatinya Allah. Artinya melobi Allah. Bagaimana caranya Allah itu akhirnya memberikan pertolongan dan bantuan. Ya, yang keenam, kita percepat saja. Kiat untuk mendakwahi suami adalah tidak menyela. Tidak menyela ketika suami berbicara. Akan tetapi hendaknya istri itu berkata setelah suami selesai berbicara. Ini masalah akhlak. Seorang wanita yang semakin soleha, semakin bagus akhlaknya, tutur katanya, tindakannya, perbuatannya, ya. Ketika suami berkata, dia pun menunggu. Sudah selesai mas? Ya, sekarang saya bicara ya. Laki-laki suka diperlakukan seperti itu. Ibu-ibu mohon maaf ya, yang mendengarkan kajian ini versinya laki-laki. Insya Allah 20 kiat ini yang ibu lakukan ini versinya yang disukai oleh laki-laki. Di antaranya ini, tidak menyela ketika suami sedang berbicara. Biarkan dia selesai berbicara, setelah itu baru istri berbicara. Ini kadang-kadang tidak begitu ya. Kita saksikan bahwa suami ketika bicara, istrinya nggak terima, langsung dipotong. Nggak bisa gitu mas, panjang. Suami mau bicara pun nggak bisa kasih kesempatan. Dikhawatirkan satu poin, suami merasa tidak nyaman. Tambah lagi 2 kali terjadi, 3 kali terjadi, 4 kali terjadi. Lama-lama cinta itu semakin berkurang. Cinta kadang bertambah, kadang berkurang. Sama seperti iman. Iman kadang bertambah, kadang berkurang. Ya, maka hidayah juga demikian. Hidayah kadang bertambah, kadang hidayah berkurang. Maka lakukan hal seperti ini. Ya, kelihatannya sepele. Kata istri, gini aja kok repot sih. Kita ini udah suami istri Pak Ustadz, udah saling mencintai satu sama lain. Ya, iya sekarang. Tapi jangan salah, cinta itu bisa turun, bisa berkurang, bahkan hilang sama sekali. Sekarang bisa cinta. Siapa bilang cinta bisa istiqomah? Siapa yang bilang sayang itu bisa selamanya? Makanya cinta dan sayang ini perlu dipupuk ya, dibina bagaimana caranya supaya cinta tetap ada. Cinta di atas ketakwaan kepada Allah. Jika sama-sama bertakwa, insya Allah cinta itu tetap ada. Jadi poin ke-6 itu ya, tidaklah menyela ketika suami berbicara. Yang ke-7, ajaklah suami ke majelis taklim untuk menambah semangat keimanan. Ya, yang ke-7, ajaklah suami ke majelis taklim. Nah ini, ajak suami ke majelis taklim untuk menambah semangat keimanan, ilmu, amal soleh, dan rasa takut kepada Allah. Jangan sendirian ketika kajian, terutama Sabtu, Ahad, dan Minggu. Karena suami kan libur 3 hari itu. Suami libur 3 hari kan. Sabtu, Ahad, dan Minggu. Kalau ibu-ibu kan ngajinya Senin sampai ketemu Senin. 8 hari seminggunya. Masya Allah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, dan Minggu. Itu 8 hari seminggu. Ajak suami ke majelis taklim. Kalau ingin mendakwahi suami, bukan hanya istri yang menyampaikan secara sopan, elegan, dengan hormat, dengan ilmu, dengan penyampaian yang menyentuh, kalimat yang
memang betul-betul mudah dipahami, tapi juga bawa, ajak suami ke majelis ta'lim. Saya punya kisah yang menarik, coba dengarkan Bapak Ibu sekalian. Ada seorang ibu-ibu yang ingin supaya suaminya berubah, ikut kajian sunnah. Tapi suaminya nggak mau. Istri yang ngaji, terus suami nggak mau. Apa ini, kajian apa ini? Kok beda sendiri? Padahal yang diajarkan ayat Quran dan hadis. Nah, karena istrinya minta diantar, ya sudahlah, nggak apa-apa saya antar. Tapi saya nggak mau ikut ngaji. Istrinya pinter. Kamu antar saya ke pengajian, setelah itu kamu pulang nggak apa-apa. Nanti jemput lagi. Oke, itu saja tugas saya ya. Saya nggak mau ikut ngaji. Karena saya tidak mau punya pengajian sebagaimana pemahaman kamu. Kamu dengan saya punya pemahaman yang berbeda. Sama-sama muslim, tapi kita beda pemahaman. Ya udah antar saja saya untuk ngaji. Nah suaminya antar jemput, antar jemput, antar jemput. Lama-lama suami juga capek. Pulang lagi ke rumah, ntar jemput lagi. Perjalanan kan jauh. Lama-lama suami itu nunggu di mobil. Nah di mobil itu dia mendengar kajian yang disampaikan oleh Ustadz. Lama-lama dia mendengar, bagus juga ya. Sesuai dengan dalil-dalil ada, ayat hadis semuanya. Cara menyampaikannya bagus, retorikanya bagus. Akhirnya apa yang terjadi jamaah sekalian? Dari mobil awalnya sekali, dua kali, tiga kali, dia turun dari mobil, masuk ke masjid, mendengarkan tanpa sepengetahuan istrinya. Karena dia malu untuk berubah. Jadi sebetulnya ini cara istri. Minta antar aja. Udah, mau antar aja. Lama-lama kan dia capek. Nunggu di mobil. Lama-lama kok bener nih, kok bener, kok bagus. Dia masuk ke masjid, di soft ke belakang, dia dengerin. Lama-lama, di soft paling depan, nomor satu. Lama-lama, dia buka si suami ini pengajian di komplek perumahannya. Yang dipanggil ustadznya saya. Jadi subhanallah, saya tanya kepada si bapak ini, Pak, bagaimana latar belakang Bapak ingin membuat kajian di komplek perumahan ini? Awalnya Pak, saya itu diajak istri ngaji, saya nggak mau. Lalu, ya sudahlah kalau gitu kamu antar saja, jemput, antar jemput istri saya ya. Ya udah saya antar jemput, lama-lama saya capek, nunggu di mobil. Di mobil saya sekali, dua kali, tiga, lama-lama bagus juga. Saya masuk masjid, di sop paling belakang, lama-lama sop paling depan. Lama-lama saya berpikir, kenapa saya tidak buka kajian seperti ini di komplek perumahan saya? Akhirnya saya buka. Alhamdulillah, banyaklah ikhwan dan akhwat yang berubah dengan sebab dia membuka pengajian di situ. Alhamdulillah, istrinya berhasil dengan izin Allah mengajak suaminya untuk taklim. Karena diajak bicara nggak bisa, ya, diajak taklim juga nggak bisa. Kadang-kadang kan begitu ya, galakan suami dibandingkan istri. Karena istri itu nggak punya power. Kalau suami ngajak istri ngaji, biasa lebih mudah. Karena suami pemimpin, dia punya duit, ya, dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan. Ayo ngaji. Wah saya nggak mau. Ngaji. Kamu ikut ngaji. Dengarkan Ustadz menyampaikan. Istri mengikuti. Tapi kalau istri ngajak suami, nggak mudah. Ayo ngaji mas, nggak mau. Wah lebih susah istri ngajak suami. Ini perlu ada cara-cara trik-trik yang dilakukan. Di antaranya begitu, ya, selalu diajak. Di samping cara-cara yang lain juga dilakukan. Ya sudah nggak mau, paling tidak antar saya deh, antar jemput kamu yang melakukannya. Kan saya perempuan, tempatnya agak jauh. Nah seperti itu, subhanallah. Si suami ini akhirnya buka pengajian di komplek perumahannya, akhirnya dia pun jadi orang yang mengawali adanya kajian sunnah di situ. Makin hari makin banyak, makin hari makin ramai, sampai akhirnya dengan izin Allah, Allah cabut nyawanya dalam kondisi dia tetap menjadi pemimpin majelis taklimnya. Orangnya sekarang udah meninggal dunia, rahimahullah. Tapi masya Allah dia sudah berusaha mengadakan kajian seperti itu dan mengumpulkan banyak orang, dan akhirnya dengan izin Allah banyak orang yang mendapatkan hidayah. Nah siapa yang menyangka? Diri suami itu pun nggak menyangka juga kalau saya akan seperti ini Pak Ustadz. Dulunya saya penentang paling keras istri saya itu untuk ngaji. Tapi pelan-pelan diajak. Bahkan ada suami yang ingin menceraikan istrinya. Dia tahu istrinya ngaji dengan saya setiap hari Senin.
Maka setiap Senin dipantau sama, kamu kemana Senin? Kalau Senin kau Ustaz Nazmi, saya ceraikan kamu. Diancam. Karena dia punya pemahaman yang berbeda, masih mengikuti tradisi, kebiasaan, adat istiadat, tidak mau kembali kepada Quran dan Sunnah. Ya, suaminya seperti itu. Dikasih nasihat segala macam, enggak juga mempan. Nah, istrinya nangis-nangis ketemu saya, gimana Ustaz, saya pengen ngaji, tapi nggak bisa ini. Ya sudahlah, ibu nggak usah ngaji, di rumah saja. Nanti lihat YouTube-nya, ada rekamannya, ada catatan pinjam dari teman. Yang penting ibu tidak bercerai dengan suami. Sabar, ini namanya ujian. Alhamdulillah, pelan-pelan, 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 akhirnya berubah juga. Maka butuh kesabaran ya, ibu-ibu untuk mendakwai suami, sama seperti suami mendakwai istri. Ada juga yang susah. Meskipun suami itu pemimpin, duitnya ada, kekuatan ada, tapi juga ada yang tidak bisa. Ada seorang suami, ikhwan, dia keluar dari bank. Dia pegawai bank, istrinya pun pegawai bank, sama-sama pegawai bank. Bank yang berbeda. Nah, suaminya bertaubat, dia berhijrah, dia keluar dari bank, resign, dan dia minta istrinya untuk keluar juga dari bank, resign. Apa kata istrinya? Saya nggak mau. Nangis-nangis suaminya datang kepada saya. Gimana caranya Ustaz? Gimana caranya ini untuk mendakwahi istri saya? Padahal dia suami. Dia pemimpin, dia punya kekuatan. Dia bisa memaksa, tapi nggak bisa. Istri tetap tidak mau keluar dari bank. Suaminya sudah keluar. Meskipun sudah disampaikan apa ini dosanya, ayatnya, hadis segala macam, tapi tetap tidak mau keluar. Nah, jadi kadang-kadang juga tidak mesti bahwa kalau suami itu sangat mudah membawa istrinya untuk berhijrah. Kadang-kadang juga ada kesulitan, tapi umumnya lebih mudah karena dia punya power, dia punya kekuatan, dia pemimpin. Yang lebih sulit itu adalah biasanya wanita, istri untuk memperbaiki suami. Ya, tapi jangan putus asa karena hidayah milik Allah, tetap berusaha maksimal, Allah akan bukakan pintu hatinya. Kapan? Kita tidak tahu. Ya, jadi demikian. Ajak ke majelis taklim sehingga nanti dia bisa berubah, insya Allah. Yang kedelapan, hendaknya istri melakukan salat malam dan menangis kepada Allah, memohon agar Allah selalu memberikan hidayah serta taufik kepada suami. Bangun malam, ibu-ibu, minta kepada Allah agar Allah berikan hidayah. Nangis, mengemis, merengek, meminta dengan bersungguh-sungguh, bergetarnya hati dan badan. Dari lubuk hati yang paling dalam, ya Allah, ya Allah. Sangat mudah bagi Allah untuk memberikan hidayah kepada suami. Ya, sangat mudah bagi Allah untuk merubah dan memperbaiki para suami. Tinggal bagaimana istri mendekatkan diri kepada Allah. Dan berdoanya sungguh-sungguh, jangan main-main. Jangan dengan hati yang lalai, tunjukkan kesungguh-sungguhan. Yad'una rabbahum, ya, berdoa kepada Allah dengan khaufa wa tama'a, dengan rasa takut dan rasa harap. Ini orang yang paling terdekat, nomor satu di dunia sampai ke akhirat. Orang yang paling layak, berhak untuk diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Orang yang menjadi sebab dia masuk surga atau masuk neraka. Rangkul dia, agar dia bisa bersama-sama bersinergi, sama-sama memperbaiki, sama-sama menjadi lebih baik. Minta kepada Allah. Gak nyaman kan di rumah ya. Istrinya ke barat, suaminya ke timur. Istri ke utara, suami ke selatan. Kan gak enak. Gak bahagia itu. Meskipun sama-sama agamanya Islam. Ya, maka lakukan maksimal dengan berdoa kepada Allah. Bangun malam, waktu-waktu yang mustajab. Yang kesembilan, kuatkan kesabaran dalam memohon dan menunggu saat datangnya hidayah. Ya, kadang-kadang hari itu langsung berubah, kadang-kadang besok, kadang-kadang lusa, kadang-kadang minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita tidak tahu. Kuatkan kesabaran dalam memohon dan menunggu saat datangnya hidayah. Karena perubahan itu bukan karena kitanya yang hebat, tapi Allah yang membuka pintu hati. Allah memberikan tambahan-tambahan taufik dan hidayah kepada suami. Maka perkuat kesabaran. Karena itu ujian. Suami diuji dengan istri yang kadang-kadang ada sesuatu yang menjengkelkan mereka.
Istri juga begitu diuji dengan adanya tindakan atau ucapan atau perbuatan suami yang tidak mereka sukai. Begitulah. Diuji dengan pasangan hidup. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pasangan hidupmu itu istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Kata Allah, ada di antara istrimu dan anakmu yang menjadi musuh. Artinya mereka tidak mau menerima kebenaran. Masih ngeyel, masih membantah. Begitulah. Anak jadi ujian, istri jadi ujian, suami jadi ujian. Kadang suami yang benar, istrinya tidak. Kadang istri yang benar, suaminya tidak. Ya, jadi butuh kesabaran ya. Dan tetap menunggu berbaik sangka kepada Allah untuk datangnya hidayah. Yang ke-10, usahakan istri untuk mengadakan seorang teman bagi sang suami yang bisa untuk merubah dan mewarnainya. Tapi temannya jangan wanita soleha. Usahakan istri untuk mengadakan seorang teman bagi suami. Temannya siapa? Laki-laki yang soleh maksudnya. Jangan ibu-ibu mengadakan baginya teman wanita yang soleha, yang bisa dia nikahi. Wah, nanti dia menikah dengan wanita tersebut ya. Ada nih teman saya nih, pinter dia untuk memperbaiki laki-laki. Lama-lama jadi istrinya ya. Jadi cari seorang laki-laki, temannya suami, siapa di antara mereka yang kelihatannya lebih dekat ke agama, banyak kelebihannya, banyak ilmunya, dan segala macam, minta teman ini untuk menasihati. Bisa jadi istri belum berhasil, ternyata Allah berikan hidayah dengan lewat temannya suami, ternyata berhasil. Begitu juga istri. Kadang-kadang suami menasihatinya nggak berhasil. Dia berubah pakai jilbab. Dia berubah ikut ngaji. Kenapa? Temannya yang mengajak. Suami ngajak ngaji nggak mau. Begitu temannya, sesama teman akhwat, ngajak ngaji, baru mau. Ngajak berjilbab, tutup aurat, baru mau. Jadi kita nggak tahu nih, lewat mana Allah memberikan hidayah kepada seorang hamba ya. Lakukan saja semuanya. Kemudian yang ke-11, pilih waktu yang tepat untuk menasihati. Pilihlah waktu yang tepat untuk menasihati, jangan ketika suami sedang marah, lapar, atau sibuk. Ya, suami lagi lapar, dinasihati, sulit. Lagi marah, sulit. Lagi sibuk, cari waktu yang tepat untuk menasihati suami. Ya, coba misalnya contoh, suami baru pulang nih, baru pulang dari kerjaan, dari subuh, pergi gelap, pulang gelap, Masya Allah, capek kan? Di jalanan juga macet, keringetan basah kuyup, naik motor barangkali. Atau macet, meskipun naik mobil, tapi macetnya parah sekali. Sampai di rumah kan dia udah capek tuh. Assalamualaikum, dibukalah pintu. Waalaikumsalam warahmatullah. Ternyata begitu buka pintu, langsung istri curhat. Mas, gimana kamu ini? Lagi capek, lagi lapar. Pengen makan malam, langsung istri menyampaikan unek-uneknya. Ini rumah begini, anak begini, ini begini, ini begini. Ini suatu perkara yang banyak terjadi meskipun maaf istri akhwat yang sudah ngaji sunnah. Meskipun berjilbab dan bercadar, mohon maaf, survei membuktikan banyak ini terjadi. Mereka tidak bisa menempatkan kapan situasi dan kondisi untuk bicara dengan suaminya. Kan capek, baru pulang. Kasih makan dulu, biarkan dia istirahat, lempengin badan. Tadi macet, capek. Ya, pergi gelap setelah subuh berangkat, pulang sampai rumah, malam juga pergi gelap, pulang gelap. Jangan untuk menasihati dengan cara seperti itu. Baru datang, lagi makan bahkan nih, baru 1 suap, Mas, 2 suap, Mas. Ya Allah, sampai keselak. Tahu keselak? Nggak nyaman, ini makanan enak sebetulnya yang dia sukai, tapi karena diiringi dengan ucapan istri, Mas, ini Mas, nanti kamu begini Mas, waduh, jadi nggak enak. Mohon maaf ya, saya nggak tahu ibu-ibu di bawah gimana, tapi saya dengar konon katanya banyak yang melakukan hal seperti ini dari kalangan para istri, para akhwat yang sudah ngaji sunnah, sehingga akhirnya suami tidak merasa nyaman di situ. Bagaimana dia mau menerima, mau dakwain suami? Mas, ini gimana? Ya nanti dong, saya lagi makan ini.
Pas lagi minum juga, Mas nanti gimana? Ya Allah. Selesai makan dan minum, istirahat dulu, ngelampangin badan, ya, dia berbaring sebentar, kasih teh atau kopi mungkin dia mau, segala macam, ada kue. Nanti ada waktunya untuk berbicara. Suami akan mau mendengar, mau berubah. Ini saya tekankan ini di poin yang ke-11 ya. Karena saya dapat laporan, khususnya dari para ikhwan. Ya, saya mengajar akhwat ibu-ibu Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, Jabodetabek. Dan saya suka dicurhat oleh para suami-suaminya. Pak Ustadz gimana sih? Kok istri saya masih begini? Kan gaji sama Pak Ustadz. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Itu banyak laporan dari mereka. Ternyata kalau mereka pulang itu bukan disambut, ya, disiapkan makanan segala macam, curhat dulu. Gimana Mas gini-gini? Gimana kamu? Gimana kamu? Ini saya kumpulkan nih masalah-masalah yang terjadi. Tapi sepertinya sih ibu-ibu di bawah nggak begitulah ya. Ibu-ibu di bawah kayaknya soleha semua itu. Kayaknya, ibu ya, kayaknya soleha semua. Baik, jadi jangan mengambil waktu-waktu yang susah untuk menasehati. Sebetulnya menasehati dan mendakwah itu adalah perbuatan yang mulia. Dan ini wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi sesuai dengan kemampuan. Ya. Baik, yang ke-12, nasihati juga suami saat sedang berdua dan jangan di depan orang lain. Berdua-duaan saja, kan itu bisa mempermalukan mereka. Apalagi diumbar aib mereka kepada teman-teman istri. Istri ngomong, suami saya tuh begini-begini, suami saya begini-begini. Dan akhirnya sampai ke suami. Ke suami kaget, loh kok kamu tahu? Kan istri bapak yang cerita. Astagfirullah, kok dia menyampaikan masalah ini ke orang lain? Marah itu suami. Menggibah suaminya sendiri. Suami mana yang tidak punya dosa? Semua punya dosa. Ustadz juga punya dosa banyak. Ulama juga punya kesalahan. Tapi kalau menceritakan aib-aibnya, kesalahan-kesalahannya kepada orang lain, itu kan nggak boleh, kecuali kalau memang ingin minta solusi, minta jalan keluar kepada orang-orang tertentu, bukan sembarang orang. Ini gibah yang diperbolehkan. Ya, karena memang dia sudah bingung, gimana ini terdesak darurat, tanyalah kepada seorang ustadz. Ustadz yang bisa memberikan solusi dan bisa menyimpan rahasia rumah tangga mereka. Kadang-kadang ustadznya cerita juga sama orang lain. Ya, na'udzubillah. Atau mungkin dia bisa menyimpan rahasia, tapi dia tidak bisa memberikan solusi. Hati-hati ya. Jadi ibu-ibu, mohon maaf, nasihati suami berdua saja. Jangan di depan orang lain. Itu namanya saja menjatuhkan dia, mempermalukan dia. Ingin mendakwahi lebih baik, akidahnya bagus, ibadahnya bagus, rasa takut kepada Allah juga semakin baik. Tapi ternyata caranya ini kadang-kadang kebablasan ya, maka dihindari. Yang ke-13, mintakan kepada orang-orang saleh yang masih hidup, yang akidah dan ibadahnya benar untuk mendoakan suami. Tidak ada salahnya kita minta tolong sama orang-orang yang kita perkirakan dia orang bertakwa, dekat kepada Allah ya. Maka tolong doakan suami saya, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Tolong doakan suami saya, mudah-mudahan dia menjadi orang yang baik akhlaknya. Tolong doakan suami saya supaya Allah jadikan dia sebagai pemimpin yang bisa bertanggung jawab untuk memperbaiki keluarganya dan seterusnya. Kita bisa minta tolong sama orang lain. Tentunya orang yang masih hidup ya, bukan minta tolong sama orang yang sudah mati. Nanti dia mendoakan kepada Allah. Bisa jadi dengan sebab doanya orang tersebut, suami berubah. Bisa dengan izin Allah. Jangan menganggap remeh masalah ini. Ya. Kemudian yang ke-14, berikan kepada suami itu buku. Barangkali dia bisa baca buku untuk bisa mengetahui suatu permasalahan, atau artikel, atau video ceramah dan lain-lain. Contohnya kisah orang saleh, akhir hayat orang-orang yang zalim, kisah penghuni neraka dan surga, penghuni kubur dan lain-lain. Intinya lakukan berbagai macam cara
Dan ini bukan 1-2 hari sampai mati. Kalaupun sudah baik, tapi tingkatkan lagi kualitasnya. Kalaupun sudah baik, maka pertahankan keistiqomahannya. Ya, karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu. Udah beriman, suruh beriman lagi. Artinya kokohkan itu. Yang sudah bertakwa, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Ya, jadi memang kadang-kadang ada orang yang sudah bagus, tapi setelah itu turun kualitasnya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah engkau dan perkuat kesabaran. Sudah sabar, kuatkan lagi kesabaran. Nah, ayat-ayat seperti ini banyak Allah sebutkan ya dalam Al-Quran. Yang sudah beriman disuruh tingkatkan keimanan, yang sudah bertakwa pertahankan ketakwaan dengan sebenar-benarnya, yang sudah sabar perkuat kesabarannya, dan lain-lain. Yang ke-15, sekali-kali ajak suami untuk berziarah kubur. Barangkali dengan berziarah kubur ini bisa menjadi pengingat dan dapat melembutkan hati yang keras. Ya, ziarah kubur, ajak suami. Mungkin pagi, siang, atau sore. Boleh nggak malam? Boleh malam-malam ziarah kubur. Rasulullah saja kalau kita lihat di hadisnya, Rasul lebih banyak ziarah kubur di waktu malam. Di waktu malam itu bisa menimbulkan rasa takut kepada Allah, bukan takut kepada hantu yang ada di kuburan. Bukan takut kepada syaitan, takut kepada Allah, karena suasana sepi, sunyi, ya. Dan kita pun lihat, kita pun akan seperti ini, pasti akan berada di kuburan atau di alam kubur. Ya, untuk menumbuh rasa takut intinya dan melembutkan hati yang keras. Karena suami yang menyimpang, yang zalim, yang barangkali melakukan kesalahan, kemaksiatan, sebabnya satu, hatinya keras. Lembutkan hati suami dengan nasihat, ya, dengan adanya tulisan artikel, barangkali lembutkan dengan adanya video yang kita kirim kepadanya, lembutkan dengan ajak dia ke majelis ilmu, taklim, lembutkan hatinya dengan ziarah kubur, dan lain-lain. Yang ke-16, hendaknya istri meminta bantuan kepada seseorang yang lebih tua usianya dan yang benar ilmu agamanya dengan mengikuti sunnah, dari kalangan keluarga atau orang-orang soleh yang lain, lebih-lebih orang yang dicintai dan dihormati suami untuk dapat menasihati dan mendakwahinya. Jadi sekali lagi kita nggak tahu dengan lewat siapakah Allah akan memberikan hidayah, suami itu akan berubah dan menjadi lebih baik kualitasnya. Mungkin dengan istri dia berubah, atau mungkin dengan temannya dia berubah, atau minta tolong sama keluarga. Ya mungkin yang lebih tua, orang ini lebih dihormati, disegani, dimuliakan oleh suami. Kalau dia ngomong, tuh suami langsung biasanya akan mengikuti perkataan orang tersebut. Nah, kita cari siapa orang itu. Mungkin pamannya, mungkin tantenya, atau mungkin siapalah orang-orang yang disegani, yang suami itu akan mudah untuk mengikuti perkataannya. Yang ke-17, berikan hadiah. Nah, ya, berikan hadiah kepada suami, semoga bisa meluluhkan hati dan dakwah pun akan lebih mudah diterima. Ini sebetulnya trik-trik dakwah yang bisa kita lakukan kepada orang lain juga sebetulnya, ya. Cara-cara dakwah itu. Cara dakwah dengan memberikan hadiah. Lihat Rasulullah SAW pernah memberikan 100 ekor unta kepada Sufyan bin Umayyah. Ketika itu dia masih kafir. Dan dia mengatakan, tidak ada orang yang lebih aku benci dibandingkan Muhammad. Rasul berikan lagi 100 ekor unta yang kedua, berarti 200. Apa kata dia? Tidak ada orang yang lebih aku benci dibandingkan Muhammad. Rasul berikan lagi 100 ekor unta yang ketiga. Berapa totalnya? 300. Berapa miliar itu? Apa kata dia? Sufyan bin Umayyah. Tidak ada orang yang lebih aku cintai dibandingkan Muhammad. Oh, berubah dengan sebab 300 ekor unta. Untuk mendapatkan hidayah dari Allah itu perlu perjuangan dan pengorbanan. Rasul sampai berkorban 300 ekor unta agar satu orang ini masuk Islam. Dengan duit, dengan hadiah.
Ya, dengan bingkisan apa saja yang bisa kita lihat, kayaknya kalau dengan hadiah ini dia akan ngikut nih, insya Allah. Ya coba saja. Nah, dengan begitu juga dengan suami, istri berusaha. Bahkan istri tahu suami ini suka nih apa sih? Oh, suami itu suka dengan ikat pinggang yang bagus. Coba belikan ikat pinggangnya yang bagus yang dia sukai. Kan tahu kan? Oh, suami itu suka apa? Misalnya baju. Coba belikan baju yang bagus untuknya. Setelah itu baru kita masuk dakwah untuk menasihati. Biasanya akan lebih mudah untuk diterima. Gitu ya. Nah, begitu juga di poin ke-18. Hendaknya seorang istri berusaha untuk semakin salehah. Sehingga suami pun akan semakin termotivasi menerima dakwah. Jangan istri menuntut suami harus soleh, 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 bertakwa, lebih baik. Tapi istrinya tidak berubah menjadi lebih baik. Nah, ini bisa jadi menjadi penyebab suami pun tidak mau juga berubah. Nah, jadi silakan diperbaiki suami, tapi istri juga tunjukkan kepada suami bahwa dia pun berubah dan semakin lebih baik. Akhlaknya, adabnya, pergaulannya, komunikasinya, Masya Allah, menyenangkan, ya, mengembirakan. Kemudian yang ke-19, bisa jadi sekali waktu mengajak suami berkunjung ya ke rumah ahli ilmu supaya dapat berdiskusi tentang perkara yang masih belum diketahui oleh suami. Datang ziarah ke rumah ustadz atau orang yang berilmu, kita anggap dia bisa untuk memberikan pencerahan, memberikan masukan. Mungkin ada masalah-masalah tertentu yang suami itu masih belum terima. Ini nggak boleh loh mas. Masa sih kata ustadz itu nggak begitu. Sudah dijelaskan sebetulnya dalam kajian-kajian, tapi dia belum bisa terima secara totalitas. Sudah dikasih artikelnya, belum juga mau terima, masih ada ganjelan di hatinya. Nah, biasanya ini survei membuktikan ya, pernah terjadi juga. Akhirnya si istri itu bawalah si suami ke rumah seorang ustadz, di mana pada waktu itu dia bisa leluasa, bebas untuk berdiskusi, bertanya, diskusi, tanya lagi. Akhirnya ustadz itu menjawab semua dengan dalilnya. Akhirnya dia bisa menerima. Oh iya begitu ya. Karena ketika taklim, kajian itu kadang-kadang waktunya terbatas. Ada orang yang kadang-kadang bisa menerima, ada orang yang masih belum bisa menerima, belum puas dengan jawaban-jawaban dari ustadz. Kadang-kadang jawabannya pendek ya, karena waktu juga terbatas. Gimana hukumnya ini? Gak boleh. Ya udah, kan gak puas. Atau kadang ustadz menukil ayat, satu hadis, tapi kadang-kadang dia juga belum puas. Karena ini masalah yang masih berbeda pendapat misalnya dengan ustadz yang lain. Ini jadi yang mana yang mesti saya ambil? Satu mengatakan begini, satu mengatakan begini. Nah, biasanya akan lebih tercerahkan, lebih terpuaskan, dan dia pun akan lebih mau menerima setelah agak panjang lebar berbicara dengan seseorang, datangi rumahnya, janjian. Ustadz ada waktu kapan? Saya ingin membawa suami saya. Dia ingin bertanya tentang beberapa perkara. Ini caranya istri pinter dia. Bawa, ya sudah mungkin hari Senin, sore ketemu ya di rumah saya. Datanglah suami istri itu. Nah suami bertanya, poin pertama dijawab, poin kedua dijawab. Terjadi, dia belum bisa terima. Kan begini nih, dijawab lagi. Terjadi diskusi. Itu akhirnya memberikan apa? Pencerahan. Dan akhirnya, oh iya begitu ya. Nah ini baru nih. Saya betul-betul paham. Pulang dari situ, suaminya berubah. Masya Allah. Ini terjadi jamaah sekalian. Harus begitu ya, kita upayakan. Ya kita nggak tahu nih, poin yang mana nih suami jadi lebih baik. Apakah poin 19, apa poin ke-7, ke-6, 5, 3, kita nggak tahu. Coba lakukan ya hal-hal seperti ini. Nah yang terakhir, yang ke-20, mendakwahi suami tidak cukup dengan sekali, 2 kali, ataupun 3 kali, tapi selama hidup bersamanya, maka teruslah untuk mendakwahi suami tanpa mengenal lelah dan putus asa. Itu namanya perjuangan dan pengorbanan. Ya, dan ini adalah sesuatu yang mesti dilakukan oleh istri untuk suami atau suami untuk istri. Mereka adalah seakan-akan satu pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri itu bagaikan pakaian bagi suami, suami juga bagaikan pakaian bagi istri. Mereka tuh lekat bagaikan pakaian. Nih pakaian ini pakai kan,
Pagi, siang, sore, malam kita memakai pakaian. Dan pakaian ini dekat dengan jasad kita, tubuh kita. Itulah suami istri. Mereka dekat sekali hubungannya. Ya, jadi usahanya itu barangkali butuh waktu adanya perubahan. Dan kalaupun sudah berubah, bukan dibiarkan begitu saja, tetap dikuatkan lagi. Kenapa? Karena manusia, iman kadang naik, kadang turun. Hari ini dia mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh istri. Besok dia tolak lagi. Ya, hari ini dia terima ayat dan hadisnya. Besok dia tolak lagi. Kenapa? Dia mendapatkan syubhat. Ya, kerancuan, pemahaman yang lain. Berarti apa? Dakwahi lagi. Capek nggak? Capek. Tapi begitu ketemu titik temunya sudah ada, sama-sama memiliki pemahaman yang benar, alangkah nikmatnya. Ya, hidup jadi bahagia. Saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menasihati, dan saling sama-sama bersemangat untuk mengamalkan Islam dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, taib. Kurang lebih seperti ini yang bisa saya sampaikan. Dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk bersoal jawab, ya. Yang pertama, apabila suami sering bermabuk-mabukan dan istri tidak melayaninya, apakah dosa? Istri sudah menasehatinya dengan baik hingga sampai kasar pun, si suami juga tidak berubah. Dan sholat pun suami jarang. Jarang sholat, mabuk-mabukan. Ya Allah, parah ini. Ya. Dan istri pun tidak mau melayaninya. Nah, gak boleh. Dia masih suami yang sah. Istri tetap wajib untuk melayaninya. Dakwah tetap, perbaiki tetap, nasihat tetap, dan doakan. Ya, tapi untuk tidak melayaninya, maksudnya mungkin tidak melayani ini tidak mau berhubungan, ya, berhubungan suami istri, istrinya nggak mau, nggak boleh, itu berdosa. Jangan sampai suami berdosa, istri pun juga berdosa. Ketika istri tidak mau melayani suami, mungkin tidak mau melayani dari sisi makan dibiarkan aja, urus sendiri, makan cari sendiri, berhubungan suami istri juga nggak mau, segala macam. Maka ini kesalahan dalam memperbaiki kesalahan. Kesalahan dalam memperbaiki kesalahan. Ya, istrinya salah, suami salah, istri juga salah. Artinya secara agama, maka istri tetap, ya, memberikan pelayanan, perhatian, dan kepedulian. Itu bukan statusnya ketika suami sudah benar. Suami nggak benar pun juga tetap dia lakukan pelayanan, ya, perhatian kepada suaminya. Ya. Jangan sampai tidak memberikan, kecuali kalau ada uzur. Mungkin nggak bisa berhubungan lagi suami istri karena dia sakit berat. Ya boleh, nggak masalah. Mungkin dia lagi haid, lagi mens, lagi nifas, dan segala macam, ya. Tapi tetap nasihat dilakukan. Dan sekali lagi bahwa kita hanya manusia biasa yang bukanlah pemberi hidayah. Tetap disampaikan dengan 20 poin tadi. Mudah-mudahan Allah pun memberikan hidayah kepadanya dengan sebab usaha kita. Tapi andai kata sudah diupayakan oleh istri tetap tidak berubah, sudah sekian lama dicoba, sholat juga enggak, mabuk-mabukan, ya sudah selesai, istri minta cerai. Untuk apa dipertahankan suami seperti ini? Karena istri sudah capek. Ya, sudah sekian lama dicoba untuk memperbaiki, sampai kapan? Tentunya kan istri bertanya, sampai kapan saya bersabar menghadapi orang seperti ini? Hablum minallahnya rusak, nggak sholat. Hablum minannasnya juga rusak. Tidak memberikan contoh kepada anggota keluarga, tidak memberikan pendidikan, pelayanan, tidak memberikan bimbingan, perlindungan. Mana qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dia aja nggak jaga dirinya sendiri, bagaimana dia menjaga keluarganya? Ya, artinya itu nanti, ya, kalau sudah istri coba untuk memperbaiki, nggak bisa juga, istri punya alasan yang kuat. Andai kata memang dia ingin minta cerai, boleh. Ya, karena ini dosanya besar, tidak sholat dan mabuk-mabukan, bukan dosa kecil ini.
Ya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Suami ana kerja di yayasan Islam. Setiap hari hadir ke masjid. Tapi dia hobinya main judi online. Kok aneh ya? Kerjanya di yayasan Islam. Setiap hari hadir ke masjid. Tapi dia hobinya main judi online. Mohon dinasihati Ustadz. Kebetulan orangnya ada di sini. Nah loh. Coba ngaku deh, angkat tangan. Gimana suaminya nih? Hah? Kerja di yayasan Islam. Setiap hari hadir ke masjid. Tapi hobinya main judi online. Kok aneh ya? Berarti kan dia sehari-hari itu dekat dengan agama ya. Kerja di yayasan Islam, hadir di masjid, ya interaksinya dengan orang-orang yang banyak yang dekat kepada agama ya. Seharusnya kan dia lebih dekat juga ke agama. Tapi kenapa masih main judi online? Ini dosa besar jemaah sekalian, nggak boleh ini. Anda pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Dosa yang paling banyak, paling berat adalah dosanya suami. Karena dia pemimpin. Keluarga rusak, berantakan, bahan penuh dengan dosa dan kemaksiatan, dia yang menjadi penyebabnya. Wah, dengan dosanya sendiri saja sudah banyak. Tambah lagi dialah penyebab rumah tangganya juga rusak. Komplit, numpuk semua di pundak suami. Nanti di akhirat, jika Allah tidak berikan ampunan, dia akan mendapatkan siksaan. Ya, kita laki-laki suami bukan berarti harus steril, nggak punya dosa. Ya nggak bisa juga. Kita kan manusia bukan malaikat. Tapi ketika kita sudah tahu poin-poin yang harus kita jauhi, ya jauhi. Ini judi online. Kan perbuatan judi itu dosa besar. Ini perbuatan syaitan. Fajtanibuhu. Jauhi kata Allah perbuatan seperti ini. Ya, tolong kepada Bapak yang ditanyakan di sini, katanya hadir di sini ya, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, segera bertaubat. Tinggalkan ini. Suami tak melakukan perbuatan ini dilihat oleh istrinya. Anak juga melihat, oh bapak main judi online. Bagaimana anak juga mengikuti nanti? Dan judi online itu hartanya haram. Harta haram kalau andai kata pun dia menang judi online itu. Dia berikan kepada istrinya, kepada anaknya. Nggak berkah hidup. Nggak berkah rumah tangga. Nggak ada sakinah, mawaddah, warahmah. Betapa keras hati ini. Ya. Ini bukan hanya berkaitan dengan dosa Anda sebagai suami, tapi juga Anda menjadi contoh sebetulnya bagi rumah tangga. Kita kan begitu. Sebagai contoh, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin atas wanita, pemimpin rumah tangganya, bertugas untuk menjaga, mendidik, membimbing, mengarahkan ya rumah tangganya itu bagaimana istri dan anak-anak. Ternyata kita lihat ada suami yang memberikan contoh yang rusak. Nah, ini pertanggungjawabannya berat ya. Tolong kepada yang ada di sini ya, yang berkaitan dengan pertanyaan ini, bagus, pinter nih istri ini. Mumpung ada Ustadz, rasain. Saya kan nggak tahu orangnya yang mana kan. Ustadz tolong nasihati suami saya, mumpung dia ada di sini nih. Saya udah capek nasihatin dia di rumah. Nah ini juga cara kan, masukkan 20 kiat tadi mendakwahi suami. Dia ajak suaminya pagi-pagi kemari. Pak Ustadz tolong dakwahi ini, mumpung ada di sini. Subhanallah ya. Ini nggak boleh dilakukan ya. Perbuatan dosa besar apapun tinggalkan. Dunia sebentar. Kita akan mati dan akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama di dunia, nanti di alam kubur mendapatkan siksa kubur terlebih dahulu. Amal sedikit, dosa banyak, mati pasti, dan siksa kubur menanti. Bagaimana peran sebagai seorang suami? Dia mendapatkan pahala yang paling besar di rumah tangga. Kalau dia benar, dan dengan benarnya dia, akhirnya istri menjadi benar, anak menjadi benar. Dialah paling banyak pahalanya.
Tapi kalau dia rusak, dia melakukan dosa, apalagi diikuti dosanya oleh istrinya dan anaknya, na'udzubillah, maka dialah orang yang paling sengsara, paling binasa, dan paling banyak dosanya. Dan dia terlebih dahulu nanti akan mendapatkan siksa. Ya, bertobatlah, nggak boleh seperti ini ya. Kemudian, Ustadz, bagaimana seharusnya berinteraksi dalam keseharian seorang suami yang sudah kenal sunnah terhadap wanita yang masih awam dengan wanita yang sudah mengenal sunnah? Apakah berbeda? Mengingat fitnah laki-laki adalah wanita. Hari ini hari curhat ya. Pertanyaan istri semua ini tentang suaminya. Macam-macam memang dalam kehidupan sehari-hari ini. Nah di sini kan si istri bertanya, suaminya sudah ngaji sunnah. Kemudian ketika berinteraksi, bergaul dengan wanita yang sudah ngaji sunnah sama wanita yang belum ngaji sunnah, gimana itu? Bagaimana cara berinteraksinya dalam keseharian? Karena kadang-kadang kalau sudah sama-sama ngaji sunnah, nih ikhwan udah ngaji, akhwat udah ngaji, maka mereka pun sama-sama jaga diri kan. Ngomong pun nggak mau ngeliat wajahnya. Oh ya begini, ya nanti begini. Kan sama-sama udah kenal sunnah. Tapi begitu ikhwan yang udah ngaji, ketemu sama wanita yang awam, belum ngaji, maka mumpung belum ngaji nih, dia juga nggak paham kan, kita perhatiin terus wajahnya. Jadi gimana? Jadi gimana? Bahkan kalau bisa dia pegang-pegang deh. Karena dia juga nggak paham kan, dia juga bebas. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Dan ustadznya juga merasakan seperti itu. Ketika saya berdakwah dengan akhwat, ya, dengan mereka yang sudah ngaji semua, paham, enak. Mereka nggak berani dekat-dekat kan. Tapi begitu kita dakwah di suatu tempat yang memang ternyata di situ banyak orang-orang yang belum berhijrah, ya, atau baru belajar, baru ngaji, baru berubah, masih juga yang belum pakai jilbab. Kadang-kadang mereka itu kan bebas dengan ustadznya. Ustadz gimana? Deket-deketan lagi. Dekat banget ustadz gimana? Aduh. Kalau udah ngaji kan pasti mereka jaga jarak. Ngomongnya juga pelan-pelan gimana caranya supaya nggak timbul fitnah. Tapi kalau andai kata orang-orang yang belum ngaji, mereka tuh anggap biasa. Sampai dekat-dekat ke ustadznya. Agak-agak dekat-dekat nempel. Gimana ustadz? Supaya suara mereka tuh nggak terdengar sama yang lain. Karena ingin bertanya. Kita kan risih. Aduh. Tapi bisa jadi itulah ujian. Nah, mumpung ibu ini nggak tahu, mumpung awat ini nggak tahu, kan baru ngaji, ini dekat, kita pun makin dekat. Allah kan melihat, malaikat melihat. Ya, ini kan semuanya akan dituliskan, dicatat ya. Ya, jadi maksud saya, ketika ibu bertanya seperti ini bukan hanya untuk suami secara umum, ustadz juga mengalami karena kita berdakwah kepada siapa saja. Ada kadang-kadang ada wanita-wanita yang memang belum dekat kepada agama, mereka itu dengan ustadz kayaknya bebas banget gitu. Padahal itu kan nggak boleh juga. Kenapa? Ustadznya laki-laki, dia manusia biasa juga. Dia bukan malaikat yang bisa juga terkena fitnah. Ya. Jadi betul kata ibu di sini, mengingat wanita itu kan fitnah bagi laki-laki. Maka gimana? Ya jaga jarak. Dengan yang sudah ngaji sunnah, jaga jarak. Dengan yang belum ngaji, jaga jarak. Semuanya kembali kepada bagaimana rasa diawasi oleh Allah. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Merasa dilihat oleh Allah. Sehingga nggak berani untuk melakukan ya sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah bagi mata dan hati. Ya. Kemudian, Ustadz, suami saya berselingkuh selama belasan tahun dan baru terbongkar pertengahan tahun ini. Beberapa bulan terakhir ini suami sering sakit hingga sekarang dan timbul juga masalah di kantor seperti gajinya dipotong, diliburkan bergantian sebulan-sebulan tanpa digaji, bahkan ribut dengan karyawan yang lain. Apakah ini semua akibat dosa-dosa perselingkuhan yang dilakukannya Ustadz? Bila memang karena dosa-dosa tersebut, bagaimana cara saya untuk menasihatinya? Ya wallahu alam bisawab, bisa jadi.
kondisi suami sekarang yang sakit, banyak masalah di rumah, masalah di kantor, masalah di masyarakat, bisa jadi karena faktor dosa. Allah memberikan hukuman kepadanya. Hukuman di dunia karena kezoliman yang dia lakukan. Zolim kepada Allah, zolim kepada Rasulullah, zolim kepada istrinya dan anak-anaknya, atau bisa jadi zolim kepada orang lain. Karena dosa zolim itu akan dibalas di dunia, tidak menunggu sampai di alam kubur. Ada 3 dosa yang akan disegerakan hukumannya, balasannya di dunia. Kata Nabi SAW. Pertama, dosa zalim, durhaka kepada orang tua, dan memutuskan tali silaturahim. 3 ini akan dibalas di dunia. Tunggu aja. Ya, mungkin dulunya dia suka berselingkuh kan, dan nggak ketahuan sama istrinya. Selingkuh ini maksudnya apa? Kalau selingkuh ini maksudnya dia nikah lagi, itu bukan selingkuh ya. Nikah lagi, nikah yang sah. Mungkin si suaminya punya istri yang kedua, baru ketahuan sekarang di pertengahan tahun. Itu bukan dosa. Sah boleh kan? Yang penting dia adil, dia bertanggung jawab. Dia nggak zalim. Tapi kalau berselingkuh ini kan biasanya konotasinya dosa. Bukan karena nikah lagi, tapi dia melakukan zina. Nah, itu biasanya begitu kan? Berselingkuh, ketangkap basah di hotel barangkali, berselingkuh. Nah, kalau betul memang dia berzina, berzina kan zalim. Zalim kepada Allah. Karena dia melakukan dosa kepada Allah. Zalim juga kepada istrinya. Dia berzina, selama ini istrinya nggak tahu. Pasti demi Allah, kita yakin Allah akan buktikan. Rasul yang menyampaikan demikian. Ada 3 dosa yang akan disegerakan balasannya, hukumannya di dunia. Sebelum orang itu mati, akan dibalas. Selama orang itu belum bertaubat. Ya, di dunia. Zalim, durhaka sama orang tua, dan memutuskan tali silaturahim. Jadi, bagaimana cara saya untuk menasihatinya? Ya, sampaikan. Ya, kalau sudah ketahuan dia berselingkuh, dosa besar yang sering kali dia lakukan, bahkan bertahun-tahun. Suruh dia bertaubat, si suami ini. Suruh dia bertaubat dengan taubat nasuha, dan suruh dia memperbaiki dirinya. Ya, minta ampun kepada Allah, kemudian minta maaf sama istrinya. Ya, dia banyak-banyak ibadah, banyak-banyak istighfar, dan tidak lagi mengulangi perbuatan dosa. Mumpung masih hidup, ruh belum sampai di kerongkongan. Ya. Insya Allah dengan kondisi seperti ini ya dia akan lebih mau menerima karena sudah mendapatkan hukuman di dunia. Allah memberikan hukuman kepada hamba itu di dunia ada 15 hukuman Allah kepada hamba di dunia. Coba Anda lihat di Telegram saya. Di Telegram ada artikelnya 15 hukuman Allah di dunia. Tanggal 21 November di Telegram, tanggal 21 November. Iya, 21 berapa hari yang lalu ya? 21 November. Judulnya 15 hukuman Allah di dunia. 15 hukuman Allah di dunia, silakan dibaca dan insyaallah ya, salah satu yang ditanyakan tadi ada di sini. Ya, hati menjadi keras, dada terasa sempit, susah mendapatkan ilmu dan lain-lain. Iya. Ya, saya rasa sampai di sini ya, cukup ya, insyaallah. Poin yang kita bahas adalah 20 kiat mendakwai suami. Dan tinggal satu lagi pertanyaan yang mohon maaf saya nggak bisa membacakan ya karena kurang sehat juga. Mudah-mudahan bisa dibaca kembali ya artikel yang sudah ada dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Allah jadikan kita suami yang saleh, bertanggung jawab, bisa membimbing rumah tangga dengan baik dan bisa mengajak istri dan anak-anak untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan mengikuti syariat tentunya dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan sekali lagi perkuat kesabaran. Perkuat kesabaran. Dunia ini tempatnya ujian, pasti ada masalah.
ya, baik masalah istri maupun suami, maka cobalah kita melakukan cara-cara, kiat-kiat yang disyariatkan. Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan berikan solusi dan jalan keluar sehingga kita pun diberikan kemudahan-kemudahan. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.